Assalamualaikum Beraya, selamat datang kembali di Gumbulikum. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang sesuatu yang agak dalam, karena saya sekarang sedang ngobrol, diskusi dengan seorang yang menulis buku ini. Nah, buku ini tuh agak unik Beraya, jadi ditulis sama orang yang siapa juga, ini nggak dikenal juga, tapi pas ngobrol dengannya ternyata pengalamannya dalam banget, banyak banget, luas banget. Keliling dunia sudah, di keliling dunia itu juga bukan cuman main-main, jalan-jalan, tapi bertemu dengan miliarder-miliarder, elit-elit, kalangan oligarki, kalangan mafia, pejabat biasa, pejabat lokal, sampai orang di Indonesia yang terdiaspora dan sebagainya. Dan di Indonesia juga punya hubungan yang sangat dalam. Pokoknya beliau itu adalah orang yang cukup terkenal sebenarnya, tapi di belakang layar. Nah, dan pas saya baca buku ini tuh, ternyata apa yang terjadi di Indonesia termasuk pengibaran bendera One Piece, kemudian berbagai kerusuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di Indonesia yang selama ini kita lihat ternyata sudah dituliskan dan sudah disadari beberapa waktu sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya ya. Itu ternyata karena fenomenanya, polanya, skemanya serupa dan berulang di negara-negara yang lain. Makanya kita mau ngajak ngobrol sama makhluk ini. Kang Denny Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Pak kabar Guru. baik? Baik, Pak Ah, Guru. kabar baik. Kita mulai langsung nih, kita mulai langsung. Bapak itu kan bukan pejabat ya, Nah, bukan pejabat, bukan siapa-siapa, dan bukan tukang podcast, bukan tukang influencer, jadi mungkin gugupan. Tapi kita gali informasinya. iya. Kang, kita mulai dari hal yang sederhana. Sampai kapan Indonesia gaduh? Sampai kita nggak mau belajar antar level satu sama lain. Misalnya, jadi masyarakat kita, izin agak panjang jawabnya. Oke. Kita itu harusnya sadar bahwa sebagai masyarakat itu, sebagai rakyat itu tidak hanya hidup sebagai rakyat versus pemerintah. Kita harus memahami bahwa Indonesia ini bagian dari ekosistem global. Hmm. Jadi dalam layer-layer masyarakat itu ada yang namanya rakyat, ada namanya pemerintah, ada namanya oligarki, ada namanya elit global. Nah, sebagai rakyat kita harus memahami bahwa kita hidup di dalam satu ekosistem itu dengan kepentingan masing-masing di masing-masing layer. Nah, ketika kita paham itu, artinya kita bisa mulai berhenti gaduh karena selama ini ternyata yang saya pahami setiap layer itu berbicara dengan bahasa yang berbeda. Ah, iya iya, betul betul. Gini, tapi saya mau potong. Jadi, mmm, kita berbicara dengan bahasa berbeda-beda di setiap, hierarki kita, itu karena kita memang punya kepentingan yang berbeda-beda. Jadi rakyat jelata pengennya kami tuh hidup sejahtera, hak-hak kami tuh diakui, bahwa kami tuh ada dalam sebuah negara yang negara itu adalah didirikan oleh kami dan karena itu kami tuh harus memiliki kekuasaan atau kewenangan, itu pikiran rakyat. Mhm. Nah, kata Akang tidak boleh gaduh, sedangkan pikiran dari pemerintah kurang lebih adalah saya tuh elit minoritas, saya tuh punya kekuasaan, saya tuh punya kewenangan. Rakyat kebanyakan gak usah mikirin apa yang kami pikirkan. Mhm. Kalau sama-sama ikut riweuh, sama-sama ikut ribut, maka tidak akan dicapai keputusan dan kesimpulan dan akhirnya tindakan yang on target karena nanti direcokin sama orang. Jadi rakyat udahlah diam aja dulu, bungkam aja dulu, serahkan kepercayaan itu kepada kami pemerintah, gitu kan? Betul, Betul ya? betul. Nah, saya tambahin lagi, saya duga-duga nih. Iya, siap. Kemudian kalangan globalis. Globalis itu berpikir bahwa ya negara tuh bukan cuman Indonesia, bukan cuman Nepal, bukan cuman Australia, tapi adalah secara keseluruhan. Nah, gimana caranya supaya hierarki-hierarki itu ada pada tempatnya dan semua keuntungan dan kerugian itu bisa kami pantau dan Mhm. keuntungannya buat kami, kerugiannya ya itu adalah residu dari peradaban, silakan aja. Tapi bagaimana caranya pola pikir kita tuh bukan hanya melihat masyarakat per masyarakat, Mhm. hierarki per hierarki, tapi bagian besar dari global agar dia tetap progresif dan maju. Itu mungkin sih. Betul, betul. Nah, ya tapi kan rakyat, masa rakyat tidak boleh ribut kalau gara-gara itu? Iya, jadi intinya gini ya, ini Pak Guru Kumpul di mapping ya. Jadi rakyat itu biasanya dia pakai bahasa perut sama emosional, kemudian mudah diprovokasi. Ini ciri-cirinya ya. Yang saya Hmm, lihat jadi masalah kenapa semuanya itu selalu oke ribut. oke oke. Itu tipikal rakyat. Nah, dia hanya berpikir untuk hari ini. Lalu fokusnya di akibat. Akibat, dia nggak peduli sebab.
Itu Hmm. tipikal rakyat kita ya, biasanya seperti itu. Kemudian bedanya sama pejabat, dia pejabat itu atau pemerintah, dia pakai bahasa angka dan laporan. Nah, fokusnya dia di target. Targetnya itu pertumbuhan ekonomi berapa seperti itu. Tapi angka. Ya, lebih di bahasa angka. Hmm. Pikirannya 5 tahun karena sesuai period kan. Hmm. Pikirannya 5 tahun. Tapi kendalanya di pemerintah itu pemerintah kita biasanya egonya tinggi gitu. Hmm. Egonya tinggi, kemudian ngerasa rakyat itu nggak tahu apa-apa. Hmm. Jadi kayak sementara rakyat nggak percaya sama pemerintah, pemerintah ngerasa rakyat nggak tahu apa-apa. Karena data yang dimiliki oleh pemerintah itu jauh lebih lengkap. Masalahnya karena rakyat kita emosional, itu sering menganggap informasi yang dia terima itu penuh, padahal hanya parsial. Jadi Hmm. video-video yang kepotong-potong itu yang dianggap rakyat itu benar, padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih, Iya, iya, lihat iya. lagi video yang kita judge, kita lihat dalami ternyata ya nggak salah-salah juga, biasanya Hmm. seperti itu. Nah, itu tipikal rakyat sama pemerintah. Pemerintah itu berpikir 5 tahun ya, seperti tadi. Cuma sayangnya pemerintah kita sekarang bahasanya target laporan, tapi bukan laporan kinerja, tapi dia laporan ke yang modalin. Nah, itu ada kesalahan di pemerintahan kita. Kenapa laporan yang modalin? Jadi karena dia tuh kebanyakan orang-orang yang menjabat posisi di pemerintahan sekarang itu terjebak di oligarki. Jadi kita harus tarik Iya, lagi ke atas, terjebak di janji-janji dengan oligarki itu tadi yang membiayai yang mereka. membiayai mereka untuk di posisi itu. Akhirnya ya target mereka, angka-angka mereka bukan berdasarkan laporan kinerja, tapi laporan cari project gitu. Oh, lapor. Iya, 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 iya. Iya, ya lebih biar kurang seperti iya itu. biar tetap bisa dinafkahi oleh oligarki. Iya, jadi kita kemudian naik lagi ke oligarki. Nah, tipikal oligarki ini dia pakai bahasa bisnis. Jadi dia nganggap negara itu, pejabat itu hanya partner bisnis aja. Dia nggak peduli orang miskin segala macam, nggak peduli. Yang penting dia untung. Itu Hmm. tipikalnya. Dan sayangnya tipikal oligarki di kita itu pura-pura nasionalis. Oh, itu. Pak, mumpung Bapak nggak terkenal, Iya. sebut nama. Aduh, nggak berani lah. Tapi ada ya biasa dan mereka nggak ngerasa. Inisial, Mereka inisial, inisial. inisial ada, waduh, ada Mr. T mungkin. Oh, Mr. T. Iya, ya inisial mereka ngerasa ada Mr. J. Ada Ya, Mr. J. ya, ya. Ya mereka ngerasa mereka berjasa gitu, nasionalis buat bangsa, membangun ekonomi bangsa. Tapi ya di balik layar ternyata mereka kan jual-jual tambang Oh, segala iya, iya, iya. macam. Dia membiayai pejabat. Dia ngerasa sah-sah aja itu. Dia Mereka nggak ngerasa jahat gitu. dia ngerasa yang menghidupkan ekonomi Indonesia, yang menggelindingkan perekonomian rakyat itu adalah bisnis-bisnis saya. Iya, iya, Dan yang membiayai politisi ini biar bisa naik, itu adalah saya. iya, Jadi saya ini harus dimanjain dong, iya, harus gitu. dikasih spesial, Iya, ya, gitu ya. dia cuma nganggap gitu. Nah, si oligarki ini ya dia sayangnya seperti itu ya. Jadi padahal merugikan tapi pura-pura nasionalis gitu kan. Karena dia charity segala macam, perusahaannya juga besar-besar. Nah, kemudian kita tarik lagi. Charity. Oke, oke, oke. Ya, iya, Terus, filantropi banyak kan. iya, iya. Kemudian kita tarik lagi ke atas. Ini layer secara umum aja ya, padahal kan ada lagi realitanya, ada aparat dan lain-lain. Oke. Tapi kalau kita bicara layer yang lebih tinggi ada yang namanya elit global. Nah, elit global juga macam-macam, ada elit global ekonomi, teknologi dan lain-lain. Elit global juga kadang berupa konsultan gitu, konsultan yang Ya. besar gitu, memang mempengaruhi kebijakan. Nah, tipikal pemikiran elit global ini mereka berpikir abad, Pak Guru. Mereka berpikir sampai 100 tahun ke depan. Mereka berpikir gimana manusia ke depannya. Mereka berpikir Indonesia itu hanya sebuah provinsi gitu. Jadi nggak dianggap negara berdaulat. Dan Iya, mereka karena penguasanya mereka. iya, dan karena mereka melihat 100 tahun ke depan ada di pandangan mereka akan ada kekacauan, jadi mereka ingin kontrol. Nah, kontrolnya itu kontrol sistemik. Lewat apa? Lewat jebakan hutang, kemudian lewat teknologi, kontrol teknologi, termasuk Hmm. sosial media, algoritma, itu mereka semua yang kontrol itu. Masuknya Hmm. lewat apa? Ada yang namanya deep state. Deep state itu kayak organisasi Iya, rahasia, iya. bla 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 ya. Intinya seperti itu. Tapi si tipikal elit elit global ini ngerasa dia benar juga gitu. Nah, makanya supaya kita bisa berhenti kegaduhan-kegaduhan di semua di Indonesia ini, let's say Indonesia aja ya, si rakyatnya harus belajar bahasanya pemerintah, pemerintah harus belajar bahasanya oligarki supaya nggak terjebak. Hmm. Si oligarki belajar bahasanya elit global supaya supaya dia mainnya internasional.
kenapa saya berpikir gimana supaya elit apa ya, supaya oligarki ini nggak makan lokalan. Ternyata saya menemukan alasan kenapa negara lain menjajah, ya karena dia nggak main di lokal gitu. Nah, harapan saya Indonesia juga oligarkinya kalau bisa jangan cuma main lokal, jadi mau nggak mau harus menjajah untuk Enggak, tapi gini Pak, kan rakyat Indonesia ada di layer pertama. Rakyat tuh bukan maksudnya dalam definisi yang penuh gitu ya, yang dimaksud mhm, dengan rakyat itu adalah orang yang di luar kekuasaan, yang tidak memiliki akses ekonomi penuh dan sebagainya gitu, maksudnya itu harus seperti itu. Nah, tapi si rakyat ini, untuk agar dia tidak ribut, maka dia harus mengenal bahasa pemerintah. betul. Nah, tapi kan sebenarnya rakyat Indonesia itu sekarang sudah benar-benar mengenal bahasa pemerintah. Bahwa misalkan, karena sekarang zamannya transparansi, zamannya media, dan bahkan dari kalangan pemerintah dan oposisi juga mengekspos data-data yang juga dimiliki oleh pemerintah, dan bahkan sampai tahu metodologi apa yang digunakan untuk menemukan sebuah data dan penyimpulan sebuah fakta. Mhm, Itu juga kan diketahui. mhm, Jadi misalkan, mmm berapa persen orang miskin di Indonesia, itu bukan hanya datanya yang dilemparkan kepada rakyat, tetapi metodologi untuk mendapatkan data itu tuh bagaimana. mhm, Atau misalkan data hutang di Indonesia, berapa persen yang adalah hutang terhadap dalam negeri, terhadap luar negeri dan sebagainya, itu betul-betul transparan. Nah, artinya sebenarnya dalam hal ini, saya pikir ya, mhm. keributan di kalangan rakyat Indonesia justru karena mereka sudah tahu bahwa pemerintah itu datanya begini dan mereka kecewa. Kenapa kinerja pemerintah yang menghasilkan data begini, hasilnya begini? Bukankah gara-gara justru mereka tahu, bukannya tidak tahu terhadap bahasanya pemerintah? Betul, tapi itu data yang di permukaan, Pak Guru. Kita harus pahami bahwa pemerintah itu punya data-data yang di balik layar, di Hmm, belakang. Nah, kenapa saya tulis buku itu sebagian mau saya buku ini. spill, Hmm, kenapa data-data itu, ada sebenarnya data yang muncul di media itu sudah banyak gini. terdistorsi, tapi pemerintah punya alasan karena, ketika mereka memberikan data yang benar-benar real, dikhawatirkan, timbul sabotase, itu yang saya pahami. Nah, saya Ja potong, oke, saya potong dikit nih. Ini sebelum punten, maaf ya. Data yang real itu mana? Hutang Indonesia 8 triliun atau 21 triliun? 8.000 triliun apa? Iya, 8 ya. 8.000 triliun atau 21.000 triliun? Ya, kalau dihitung sama yang belakang-belakang mungkin lebih, tapi saya nggak Oh, berani lebih bilang ya? saya nggak Nah, itu berani data bilang yang tersembunyi iya, ya? saya nggak berani bilang, itu fakta, itu mungkin ya kita anggap aja konspirasi ya. Oh, gitu. Konspirasi itu bisa jadi benar, tapi kita nggak punya bukti kan. Iya, betul. Iya, Konspirasi itu, tapi kalau nah, kita track record terakhir ke belakang zaman dulu dari Indonesia awalnya merdeka, itu kan kita memang suka dikerjain kan, dari jual beli tambang di iya. belakang layar, kemudian jebakan hutang yang tidak muncul di media. Dan sampai sekarang masih Sampai terjadi kan? sekarang masih terjadi dan akan terjadi karena, sekarang yang jadi inceran itu ada yang namanya rare earth. Indonesia itu Iya. punya rare earth, sudah dipublikasi, itu standby, kita supaya rare earth ini bisa dibeli dengan murah ya kita buat chaos dulu gitu, supaya mereka krisis likuiditas, digo lagi di belakang. Itu dampaknya bukan cuma 2 3 tahun, itu bisa 50 tahun kalau pemerintah tanda tangan itu bisa. Oh, jadi Indonesia Chaos itu gara-garanya diantaranya adalah rebutan rare earth yang dimaksud itu. Jadi barang-barang tambang langka yang memang dibutuhkan untuk perkembangan teknologi saat ini kan. Iya. Indonesia punya banyak dan untuk bisa ngambilnya secara memadai dan layak dikeoskan gitu. Ya mungkin karena, elit global kan mikirnya jangka panjang. Dia pikir supply untuk EV segala macam, Hmm. untuk pembangunan, berpuluh-puluh tahun ke depan kan mungkin butuh yang namanya, bahan-bahan itu di Indonesia dan Indonesia itu dianggap mereka sosok yang kaya, cantik, tapi kita pengen tapi kalau bisa jangan beli mahal gitu kan. Akhirnya dikerjain. Terus selain itu juga kita memang didesain sama mereka supaya memang ya mungkin supaya tidak maju, karena kalau misalnya maju, susah kan menguasainya gitu. Enggak, ini kan tadi obrolannya tuh gini, Mhm, kapan Indonesia berhenti ribut? mhm. Maka jawabannya adalah Kalau semua rakyat. memahami bahasa Ya, setiap layer lain. bahasa setiap pemerintah paham bahasa pemerintah, pemerintah paham bahasa rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Mhm, Nah, tapi Akang justru barusan mengambil jalan pintas bahwa penyebab keributan ini adalah mhm. karena disetting rakyat Indonesia agar miskin, agar sumber dayanya bisa diambil dengan murah.
Iya, ya itu kan by design. Sebenarnya supaya rakyat tidak paham bahasa itu kan bisa juga by Nah, design. jadi yang bikin rakyat Indonesia ribut terus tuh, yang bikin bangsa Indonesia ribut terus tuh, kegagalan untuk memahami bahasa atau karena ada desain untuk mengambil sumber-sumber daya alam kita? Didesain untuk gagal memahami bahasa. Oh gitu. Iya. Karena tidak Hmm. ada selama ini tidak ada yang murni organik kalau yang saya pahami Iya, ya. iya. Kenapa saya bisa nulis buku ini dan kejadian ya karena kan semua ada rumusnya gitu Pak Guru. Tidak ada yang murni organik lah Iya, intinya. iya. Karena sosial media kita juga dikontrol, kita tidak paham siapa yang sebenarnya mengkontrol. Kita merasa pilihan kita itu, semua argumen kita itu independen, kedaulatan kita daulat, Iya. kita ngerasa itu opini kita sendiri. Padahal kita Padahal dapat semua itu enggak. didrive dari algoritma sosial media, bisa dari TikTok, bisa dari sound sosial media, dari konten potong-potongan yang emosional, Iya. headline berita yang provokatif. Kan selama ini persepsi publik kan dibangun dari situ, kemudian menular kemana-mana, dan itulah yang buat kita chaos. Termasuk Ya, iya. saya tidak menafikan bahwa dalam negeri tidak ada masalah, every countries ada masalah, tapi kan ketika itu dikerjain, masalah itu muncul di setiap negara, makanya delegitimasi pimpinan presiden segala macam itu muncul di semua negara. Karena memang setelah itu nanti terjatuh, muncullah intervensi kebijakan-kebijakan untuk penyelarasan dengan agenda yang global siapkan. Nah, agenda-agenda global yang disiapkan itu, kalau kita pakai kacamata elit global, sebenarnya tidak semuanya negatif. Kadang kan ada orang-orang yang mengatakan, wah agenda global sudah pasti negatif. Sebenarnya ya sama aja Enggak, normal, normal. bisa aja positif. Cuman karena bahasanya bahasa yang sulit dipahami, terdengar asing seperti sustainability, digital ID, carbon credit, dan lain-lain, akhirnya kita ngerasa itu sesuatu yang menyeramkan. Padahal ya itu normal-normal saja. Yang terpenting adalah orang-orang yang dealing dengan elit global nanti adalah orang-orang yang kompeten, bisa mementingkan kepentingan, porsi kepentingannya kan semua punya kepentingan nih. Harapan saya untuk membuat kebijakan di masa depan itu porsi-porsinya itu dibuat ideal, kalau bisa rakyat itu lebih besar. Karena selama ini porsi kepentingan rakyatnya itu sangat minoritas, lebih condong ke atas gitu Pak Guru. Coba, ada pertanyaan yang pengen saya ajukan. Mhm. Kalau rakyat menjadi ribut salah satu alasannya adalah karena kegagalan mereka dalam memahami bahasa pemerintah, apakah juga termasuk Pak Prabowo yang nampaknya sangat tidak memahami Bahasa keluhan ya. masyarakat itu juga by design? Ya, bisa by design. Bahkan ini kita agak ini ya, agak dalam lagi ya. Deep state Iya, itu organisasi rahasia itu, izin ya, apa. iya. Jadi saya sampaikan bahwa presiden aja bisa dibentuk gitu. Kita bisa tahu presiden masa depan kita itu sudah dari hari ini, itu sudah Mmm. bisa dikerjain sama mereka gitu. Iya, 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 Dan iya. itu kita kira organik, kita kira benar-benar memilih pemilu Mmm, hasilnya mhm. sekian, padahal itu semua sudah didesain. Bahkan izin saya bisa menyampaikan kriteria presiden kita di 2029 itu bisa bisa saya sampaikan di sini. Sampaikan, sampaikan. Ya, izin ya, nggak apa-apa ya. Ini saya sampaikan ya kriteria presiden masa depan ya. Iya. Yang pertama, karena adanya muncul banyak kepentingan, bukan hanya Mhm. rakyat, kita masuk ke pemerintah. Pemerintah itu pasti ingin pemimpin yang bisa achieve target ya, bisa achieve target. Kalau rakyat pasti mau yang sederhana, Iya, kelihatan sederhana, merakyat, mengayomi merakyat. merakyat. Tapi kan di balik layar justru yang Yang silent merakit. merakyat itu yang justru berbahaya sebenarnya, karena di belakang dia ada agenda tersembunyi, biasanya Iya, gitu. heeh. Itu bukan di Indonesia ya, kita cerita di luar negeri, karena pengalaman saya kan banyak di luar. Enggak, di Indonesia juga gitu. Di Terus Indonesia juga gitu, percayalah. kita bicara dari kacamata aparat. Kita ngerasa rakyat tuh aparat punya pandangan yang berbeda. Pemimpin ideal untuk masa depan adalah pemimpin yang bisa kasih bisnis. Hmm. Bisa kasih bisnis ke dia, bagi-bagi bisnis. Karena tipikal aparat ini ingin jadi uh, shadow apa ya? Shadow operator. Dia pengen jadi operator bayangan gitu. Hmm. Pengen jadi penguasa bayangan. Itu dari pemerintah, dari aparat. Kemudian kita baca kriteria, kalau kita bicara kriteria 2029, kita harus semua layer kita sapu dong. Iya, tapi Ya kan? sebutin aja. Ya kriteria, contoh kriteria Amerika. Oke, gini aja. Pemimpin yang mau bagi data. Heeh. Pemimpin yang pro Indo-Pasifik, yang nggak Iya, ribut soal itu. Pemimpin yang secara halus menolak China. Kalau iya. kita bicara keperluan China, pemimpin yang nggak ribut soal sumber daya alam. Enggak, Yang maksudnya cepat, yang tanda tangannya cepat, kemudian yang tidak paham ekonomi, hmm, kemudian mau dikasih utang dengan bunga yang besar dan jangka panjang. Paham apa ya, jebakan utang lah.
Kalau kita bicara elit global, misalnya WF, IMF, ya intinya pemimpin yang bodoh justru yang jadi kriteria. Kalau terlalu pintar, terlalu melawan, malah sulit jadi. Dan Iya. kalau bisa pemimpin itu anak presiden supaya di brandingnya lebih mudah, dan anak muda supaya bisa di branding generasi apa 2045. Siapa anak presiden? Ya ada banyak. Oh, banyak banyak. Ada Di banyak. Indonesia tuh banyak. Karena di iya, AHY, iya, Puan Maharani, iya. siapa lagi? Gibran, Ya Kaisang kan anak presiden. Kaisang. kan. Oh iya bener Iya. Kaisang. Sama di Filipina juga kan sama kan anak Nah, presiden. berarti yang Kaisang, Gibran, Puan dan AHY itu apakah memenuhi kriteria misalkan ya elit global bahwa mereka cukup bodoh untuk bisa mereka kendalikan? Apakah mereka bisa anti Cina dan bisa berpihak pada negara-negara Barat? Misalkan, apakah 4 anak presiden yang kita ketahui di Indonesia seperti itu? Ya lebih pelin-pelan yang lebih Semakin pelin-pelan semakin bagus. semakin bodoh semakin suka mereka. Dan tinggal dikasih jangan kelihatan pinter justru. Cuman dikasih bumbuhin pro rakyat gitu lah ya. Iya, sama modalnya gede mungkin. Tapi bukan modal, nggak harus modal pribadi kan bisa aja. Iya. Ya modal bisa aja dari luar tapi dititipkan sama lokal. Jadi orang kira modalnya lokal padahal. Jadi kalau Baraya mau jadi presiden tahun 2029 maka mulai dari sekarang gimmick pura-pura tut. Pura-pura nggak pinter ya. Iya. Pura-pura pelin-pelan ya. Karena itu yang bakal nanti terpilih. Nah, itu yang bakal naik tahun 2029 ya. Iya. Nah, tapi kan berarti rakyat dalam hal ini tuh harus berisik kan, harus ribut kan. Betul. Karena pemimpin kita kan gini ternyata. Iya, memang harus berisik. Akang sebagai ini, sebagai orang yang pernah ngobrol sama Intel, sama oligarki, sama para pemimpin yang gini-gini dan sebagainya. Mereka tuh sempat kepikiran nggak soal moralis standar gitu. Soal kalau bikin orang mati tuh kasihan kitanya gitu. Kalau bikin orang sakit tuh, kalau bikin orang miskin tuh, mereka tuh nanti kan nggak boleh kayak gitu gitu. Kacamata siapa dulu? Elit global. Ya ini kacamata orang-orang gede itu yang oligark dan elit global itu. Oligarki berpikirnya profit, cuan. Mereka nggak pikir rakyat lah. Mana peduli? Ya? Mana peduli? Si elit global berpikirnya yang ngerasa provinsi aja mati itu hal yang biasa kan? Statistik ya? Iya, statistik aja mati biasa. Bahkan kalau misalnya program kita tidak diagendakan, kerusakan bahkan di pikiran mereka kerusakan bakal lebih parah, kejahatan bakal di mana-mana. Tapi ya itu dia, elit global pun ternyata butuh ngobrol sama rakyat. Karena sejauh ini puluhan tahun ini kan ternyata agenda-agenda mereka tidak sempurna, tidak berjalan dengan tidak benar-benar menyelesaikan solusi kan, tidak Iya, memang sekarang juga dan elit global di bumi itu nggak pinter-pinter amat. Nggak pinter-pinter amat karena di atas mereka nggak ke bawah. Iya. Elit global yang dimaksud itu, nah ini kan di Indonesia ya. Ada nggak elit global yang dikenal secara publik sebagai elit global? Elit global dikenal sebagai elit global, emang masyarakat itu tahu ya, bahwa tahu lah ya kan tahu big gitu tech, big tech. Jadi nanti kedepannya juga ini saya terbuka aja ya. Kan kita membaca tren ya, kan saya orang IT kan. Kedepannya itu negara itu just like budaya aja sih, karena karena big tech itu pudar ya. Iya, big teknologi itu lebih besar kuasanya. AI sekarang sudah ngalahin negara. Jadi kalau presiden di masa next 10 years mungkin cuman jadi ya kepala budaya suatu negara. Makanya sekarang rakyat memang harus berisik. Nah, yang saya request dari rakyat ini, rakyat seperti saya, kita itu harus berisik untuk hal-hal yang esensial. Jadi kita harus memahami karena dunia ini berupa ekosistem yang multi layer tadi. Jangan cuma ribut rakyat pemerintah. Ya, dan itu nggak penting gitu. Kita harus ribut apa yang nanti masa depan kita dibentuk seperti apa. Dan itu ditulisnya di algoritma globalis. Nah, algoritma itu yang harus kita pelajari dan harus kita filter dengan gini, karena kedepannya ketika algoritma global itu kita terima mentah-mentah, kita tidak punya lagi kemampuan untuk sadar memilih gitu Pak Guru. Jadi kemampuan manusiawi kita itu hilang, local wisdom kita hilang. Nah akhirnya karena semuanya dikontrol, kita juga nggak sadar kan. Akhirnya ya kita kayak robot aja gitu kan. Kita sudah melihat banyak negara maju kayak di Jepang, kayak di China gitu kan, semuanya maju tapi kan jiwanya tuh hilang ya, kelihatan hilang, kesepian. Nah kita bisa memilih. Jadi ke depan kita kan nanti kan bakal ada yang namanya kontrol supaya kita lebih produktif Pak Guru.
Bahkan uang nanti kan digital ya, bahkan ada Hmm. kemungkinan ada expired time-nya gitu. Kalau kita nggak kerja itu, ya Oh, uang bakal ada expire-nya? ya someday mungkin next 3, 4 Sekarang years. juga gitu, Deng. Tapi nggak dalam bentuk Pulsa, pulsa, ya kayak gitu. Ya kan supaya kita lebih produktif kan. nggak, maksudnya kalau uang nilainya nurun itu termasuk kategori expired gak sih? Kan saya nyimpan Ya uang tapi 1 juta time gitu. frame-nya lama. Iya Kalau gitu. ini misalnya kayak ya bulan depan kan mau nggak mau dibelanjakan. Jadi kita nggak punya kepemilikan di situ kita Ya, jadi jadi dipaksa semuanya untuk gitu. spending. Untuk ekonomi bagus tapi ya untuk orang nggak bisa hidup bebas lagi lah. Makanya butuh yang namanya zona-zona kedaulatan. Zona-zona kedaulatan itu yang saya munculkan di ide di sini yaitu ada zona budaya, kemudian zona bahkan zona tanpa uang karena uang juga kan produk globalis. Jadi ada juga zona inovasi, zona tanpa sekolah karena ternyata sekolah juga produk globalis. Iya. Jadi Iya. seplot twist itu kita tanpa sadar kita jadi budak selama ini selama puluhan tahun. Maksud saya di buku ini saya kasih ide untuk kita sebagai rakyat punya kedaulatan di masa depan karena negara Indonesia itu negara yang sangat kaya. Budaya-budaya kita itu sudah banyak dihilangkan oleh kolonialisme. Padahal kita tuh harusnya bisa jadi pemimpin dunia dengan apa yang warisan yang kita miliki zaman dulu gitu. Nah, budaya-budaya yang kita anggap tidak saintifik itu kita bangkitkan lagi, kita buat di zona-zona kedaulatan itu tadi. Gitu. Jadi Nah, itu kan berarti kita harus ngelawan globalis kan? tidak ngelawan globalis tapi negosiasi. Oh, Jadi negosiasi. saya kasih analogi gini, Oh, ibaratnya iya, iya, iya. dunia ini sebuah akuarium, rakyat itu hanya ikan-ikan, ada ikan yang berisik, ada ikan yang diam ada ikan yang ya warna-warni lah dengan Ada yang pengen segala lompat keluar ada ya? yang pengen lompat keluar. Nah, kita tuh hanya ikan gitu. Nah, pemerintah itu ibaratnya dia yang supply pompanya. Nah, selama ini kan ketika airnya keruh di akuarium itu kita cuma ribut, kenapa sih keruh, kenapa keruh, dia nyalakan pemerintah, kok jadi keruh ini oksigennya nggak masuk. Nah, pemerintah bales dia, iya kita buat 5 ppm, yaudah nanti kita naikkan 7 ppm. Nah, kadang masyarakat tuh nggak peduli soal itu, dia nggak tahu bahasanya 5 ppm itu apa. Nah, Hmm. ada lagi oligarki. Nah, oligarkinya itu yang kasih makan. Kasih makan. Nah, kadang oligarki ini kan suka iseng ya. Yaudah deh kasih makan dikit biar nanti ikannya ribut. Nanti kalau saya kasih makan lebih banyak, dia lebih lebih mengagung-agungkan saya. Nah, gitu kan pemikiran oligarki kan seperti itu. Nah, ada lagi global tadi kalau kita positioningkan sebagai analogi akuarium tadi dia sebagai pemilik akuariumnya. Jadi dia yang menentukan akuarium ini mau warnanya apa, kita pasang lampu kah, kita buat lebih besar kah. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai ikan kalau bisa kita memahami konsep ini dan kita bisa ngomong langsung sama pemilik akuarium. Pemilik akuarium, coba dong tolong dong di akuarium kita yang bentuknya ini kita buat partisi-partisi lagi. Kita buat akuarium versi kecil tapi saya mau yang modelnya kayak gini. Kayak gitu, jangan cuma ribut kalau keruh aja gitu. Jangan cuma ribut soal ukuran, tapi kita ribut langsung sama yang punya. That's my opinion ya. Nggak, apa ya, kesulitan Akses. bukan hanya soal kesulitan atas akses, cuman maksudnya kan si ikan-ikan tuh nggak bisa maksa. Jadi kalau kata si pemilik akuarium, ya lu mau ribut kayak gimana juga malah kelihatan karena dia nggak paham bahasanya kan. Ya jadi malah lucu gitu aktif si ikannya tuh. Ya itu Ya udah biarin aja kayak gitu kan. Ya kalau gitu si ikan itu ayolah kita buat partisi-partisi gitu di dalam. Ya enggak, maksudnya si ikannya kan nggak punya daya tawar gitu. Misalkan ayo si kolamnya harus dikasih ini, kalau enggak saya bakal apa kan nggak bisa apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi realitanya kan saya ikan, toh saya bisa juga kan. Nggak, saya berpikir, saya juga dulu bikin video beberapa dulu, bahwa sebenarnya hierarki antara rakyat, pemerintah, oligarki, dan elit global itu bukan hierarki tertutup. Betul, terbuka. Terbuka. Jadi saya tuh bisa jadi elit global. Yes. Nah, jadi misalkan saya disponsori elit global, nah elit globalnya saya bunuh, duitnya saya ambil, terus misalkan kayak gitulah pahit-pahitnya. Ya kan bisa aja sebenarnya. Bisa. Makanya kalau misalkan saya jadi ikan, saya tuh nggak akan kepikiran saya akan pilih sekat-sekat kemudian negosiasi. Saya udah aja, saya akan jadi saya pemilik akuariumnya. Ayo. Ya seperti itu sebenarnya. Cuman kan ya kita kan keterbatasan dana, ujung-ujungnya kan ketergantungan lagi sama oligarki. Artinya kita harus berpikirnya lebih ini aja, lebih esensial aja. Jadi apa yang kita ributkan itu, kalau misalnya pemerintah nih buat kebijakan yang ngaco, ya kalau kita sudah paham hierarki itu, ya berarti kan itu titipan elit global gitu. Nah, jadi Baraya ini satu poin yang harus kita garis bawahi bahwa ya benar banget. Jadi maksudnya selama ini kita ribut tuh
memang saya orang di medsos, saya tuh udah 6 tahun di medsos dan paham betul, keresahan dan kemarahan masyarakat itu mudah sekali dibelokkan dan mudah sekali dibentuk. Itu, masyarakat awam itu beringkak gitu, beringkat itu beringkat dia. Kalau misalkan ada yang ini ke sini, ini itu ke situ gitu. Dan kemudian isunya tinggal dimasukin ke situ langsung Langsung dikerubutin ribut, gitu. iya. Nah, sulit bagi ketika misalkan kita berbicara, tentang sesuatu yang lebih realistis dan lebih netral, lebih objektif, wah Nggak bisa, habis. habis. Dianggapnya musuh rakyat lah, Iya, musuh agama. iya, gitu loh. Dianggap ya, tapi Baraya itu satu hal yang, penting yang harus Mhm, kita catat. Eee, Terakhir lah, tapi nanti kita bakal ngobrol lagi ya. mhm, Jadi mhm, insya Allah kita bakal ngobrol lagi kalau misalkan mhm, Baraya mau. mhm. Mmm, ya, di buku ini tuh, Akang tuh mencantumkan harapan tuh masih besar, Iya, masih ada. mhm. Eee, dalam situasi negara yang ribut ini, kita juga nggak bisa maksa rakyat supaya, "Oke rakyat gini loh," malah kita yang digebukin kan. Betul. Tapi nah makanya harapan apa yang bisa Akang ajukan dan tawarkan secara realistis agar siapapun yang mendengar podcast ini tuh bisa mewujudkannya? Oke, pertama, dari setiap layer itu tadi ya, saya selalu Oke. mau holistik ya. Setiap layer itu pasti ada punya kesalahan. Nah, kita bicara pada rakyat. Kita harus sadar bahwa kita juga salah selama ini kita besar di lingkungan yang salah. Kita selalu contoh ya, ada 9 saya tulis di buku ini, nanti silakan baca aja yang mau. Nah, salah satunya kita menormalisasi kesalahan, kecurangan kecil gitu. Nah, Mhm. iyalah kita rakyat curangnya kecil, misalnya curang 1.000, 2.000 perak. Tapi ketika itu dibawa, ketika kita nanti naik jadi pejabat, Iya. beda nominalnya, yang tadinya 1.000 jadi 1 triliun gitu kan. Iya. Terus kita juga ada lagi ciri-ciri, kita yang ngomong benar, disalahkan gitu kan. Karena memang semua lingkungannya sudah terbiasa curang gitu. Nah, itu juga yang kita pupuk dari kecil, dari rakyat gitu. Maksud saya, rakyat harus sadar bahwa kita itu perlu banyak belajar lagi. Kita itu cukup terlalu emosional. Kita itu menerima informasi itu seringkali, terpotong-potong dan kita dididik dari, kesalahan-kesalahan itu. Maksud saya, kita sadar dulu gitu, kita sadar bahwa selama ini kita salah. Dan itu semua layer, nanti pejabatnya juga harus sadar bahwa dia salah, dia selama ini mementingkan yang kasih sponsor, si oligarkinya dia harus sadar juga bahwa dia salah kok selama ini ternyata pura-pura nasionalis. Elit globalnya juga, sadar bahwa dia salah selama ini saya, ngerasa paling benar sendiri gitu. Jadi semuanya harus, sadar gitu. Enggak, itu bukan bukan harapan, Kang. Oh harapannya? Jadi Akang mah menjelaskan bagaimana Menjelaskan oh ya caranya. Nah, sorry, ini harapannya ya. harapannya ya Apa ada aja yang bisa membuat kita tuh berharap dan tolong di-share ke teman-teman biar bisa mewujudkan harapan itu gitu. kita buat momentum, namanya Hari Sadar Nasional, Kang. Oh, Jadi dengan penjelasan saya tadi kita buat momentum namanya Hari Sadar Nasional. Hasana. Nah, Hari Sadar Nasional itu tidak satu hari tertentu, jadi itu berjenjang dan di momen kenapa bendera ini terbalik, jadi nanti di Hari Sadar Nasional itu, ini, kita buat upacara benderanya itu dibalik sebagai bentuk jangan-jangan selama ini kita salah gitu. Jadi bukan bagian dari makar tapi, kayak shocking gitu. Oh, bendera selama ini kita lihat merah putih jadi putih merah, kita sadar bahwa selama ini kita salah dan kita mengakui kesalahan, kita nyanyikan lagu Indonesia setengah lirik setelah upacara itu, kita, ya itu mengakui bahwa kita pernah salah sampai nanti ada Sumpah Pemuda Abad Kedua. Sumpah Pemuda Abad Kedua itu momennya tahun 2028 ketika 100 tahun, Indonesia, Sumpah Hmm. Pemuda Indonesia, itu nanti ditambahkan karena selama ini kan cuma berbangsa satu, bangsa Indonesia, buat naskah agungnya bahwa kita pernah salah dan kita tidak mau, mengulanginya lagi. Ini bagian dari Indonesia Reset itu adalah ketika orang mengakui dia pernah salah dan mau berubah. Karena semuanya salah, semua struktur salah, bukan cuma pemerintah, oligarki, rakyat juga, gitu. Itu harapan saya. Teknis, eee, operasional. Yes. Oke, Baraya itu saja. Nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan, Mhm. karena kita tidak mau ininya menjadi sangat sporadis ya, jadi kita bahas poin per poin. Saya diberi banyak pertanyaan ini sama Mimin tuh Iya ya, nggak apa-apa. tapi kita baru bahas satu pertanyaan. Iya Jadi karena kapan-kapan kita iya bahas lagi. bahas Terima lagi. kasih Kang sudah menyimak. Makasih. Saya Guru Gembul dan Kang Deni Ya. yang lahir bulan Agustus. Iya. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.